teman-teman semua, Arga Kudo is iya. Nah teman-teman, di video kali ini kita kembali lagi di video sesi review dan unboxing ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya di video kali ini nggak ada review dan unboxing sesuatu yang baru. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada box dari DX Ultraman Trigger Spark Lens dan juga Hyper Gun dan juga Hyper Key-nya. Dan di sini sudah ada ya Hyper Gun atau Spark Lens KW yang pernah gue review juga. Nah, jadi di video kali ini seperti ada di judul dan juga ada di thumbnail, gue akan membandingkan DX-nya teman-teman, DX yang masih di dalam boxnya dengan Hyper Gun atau Spark Lens KW yang pernah gue review juga, yang sudah loose box ya, karena dari awal memang tidak ada boxnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan lihat seberapa berbedanya antara yang apa sih namanya DX Hyper Gun dan juga Spark Lens ini dengan Spark Lens yang KW gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan lihat perbedaannya nih, karena gue inget banget di episode kita review dan unboxing yang Spark Lens KW ini gue memberikan nilai yang lumayan tinggi ya teman-teman ya, karena untuk effort dari barang KW ini ya udah keluar di episode kedua kalau nggak salah ya. Gue review ini kalau nggak salah pas sekalian ngebahas episode kedua gitu. Jadi sekarang sudah episode ke-8, sudah ongoing gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat aja nih perbedaan antara yang DX dan juga yang KW. Langsung aja, kalian penasaran kan? Langsung aja kita cekidot ke videonya. Wow. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita akan buka ini ya teman-teman, DX dari Spark Lens-nya ya teman-teman ya. Boxnya gue masih nggak percaya sih bakal segede ini gitu ya boxnya teman-teman. Karena benar-benar gede ya teman-teman. Langsung saja kita akan keluarkan dari plastiknya ya. Masih di dalam plastik ya. Namanya DX harus kita jaga baik-baik gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lipat dulu seperti ini, terus juga di sini sudah didapatkan Hyper Key-nya ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu Hyper Key-nya di sini. Nah, Zepherion atau multi type ya teman-teman ya. Kita cabut dulu ininya. Nah, supaya bisa bunyi gitu. Alright, di sini kita akan bandingkan dulu ya teman-teman ya, dari bentuk dan gedenya. Ya. Gue nggak bisa ketawa sih kalau lihat perbandingan ya teman-teman. Ini Spark Lens yang DX gede banget dibandingkan dengan Spark Lens yang KW ya teman-teman. Yang KW gede, enggak gede, kecil banget gitu ya. Perbandingannya nih kalau kalian lihat sendiri ya, tuh ya sangat-sangat signifikan lah ya perbandingannya, besarnya gitu teman-teman. Oke, nah gitu. Cuman kalau di sini warnanya ini bener-bener warna putih ya teman-teman, yang di KW-nya ini. Sementara kalau yang di DX-nya ini warnanya nggak terlalu putih, lebih kayak ke apa ya? Ini putihnya putih cat, sementara ini putih-putih apa? Gue nggak ngerti jelasinnya gimana ya. Pokoknya perbedaan warnanya ya kalian lihat sendiri lah ya, seperti ini. Oke. Terus juga kalau kita buka, nah kita buka seperti ini. Lalu yang apa namanya yang KW-nya juga kita buka seperti ini. Oke, kalau yang KW ini bener-bener kayak gampang banget gitu dibukanya ya. Kayak ya memang tuh dibukanya gampang banget. Sementara kalau yang DX-nya itu emang agak-agak berat gitu untuk ditarik di bagian sini. Nah, gitu, dan agak ngedet-ngedet gitu ya teman-teman. Tuh. Beda banget sama yang KW-nya kalau kita buka. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah perbedaan bentuknya dan perbedaan besarnya kalau sudah dibuka ya teman-teman. Ini Spark Lens yang DX dan ini Spark Lens yang KW gitu ya teman-teman. Untuk nanti bunyinya kita juga bakal review, tenang aja ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya begitu mencolok sekali ya teman-teman ya. Dan yang paling gue suka dari DX Spark Lens ini adalah di bagian lampu-lampu sininya teman-teman. Bukan lampu sih, plastik-plastik yang di bagian sini. Karena ada ornamen-ornamen seperti yang ada di dadanya Ultraman Trigger itu, di bagian apa namanya chest armornya gitu. Dan di bagian tengahnya sini juga bagian lampu itu keren gitu ya teman-temannya, transparan gitu. Nah, sementara kalau yang KW-nya ya tidak ada, cuma berwarna kuning aja teman-teman ya. Dan bagian tengahnya walaupun memang transparan tapi tidak seperti setransparan ini gitu. Ya memang sih yang gua review ini adalah bukan DX Spark Lens KW yang seri pertama, dan sekarang sudah mungkin keluar yang seri kedua dan ketiga lebih bagus dari ini. Cuman gue memang pengen ngebandingin aja nih yang pertama keluar KW-nya sama yang DX gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita kelihatan banget signifikannya dari bagian depannya. Terus kalau dari bagian catnya sih lumayan ya untuk yang KW-nya itu lumayan mirip lah ya, cuma mungkin beda di pewarnaannya aja. Kalau yang ini lebih metalik, terus juga
bagian warna emasnya itu lebih elegan, sementara kalau yang KW warnanya emas-emasan aja gitu warnanya teman-teman. Oke, ini bagian depannya, terus juga yang bagian belakangnya seperti ini ya. Yang bagian belakangnya ini bener-bener polos, nggak ada dikasih warna apa-apa, tapi tetap dikasih detail-detailnya juga. Begitu juga dengan yang DX tentu saja, tapi DX di sini masih dikasih warna meskipun nggak se ya gitu deh ya pokoknya teman-teman ya. Tapi detail-detailnya juga tetap diperhatikan ya, namanya juga DX itu ya teman-teman ya, masa kalah sama yang KW gitu. Oke, untuk dari segi body ya sudah kalian lihat ya perbedaan dan perbandingannya gitu. Sementara perbedaannya kalau yang KW ini dia speakernya ada di belakang teman-teman. Sementara kalau yang DX speakernya ada di bagian depan ini speakernya. Oke, jadi bedanya di situ. Oke, nah untuk bagian triggernya atau pelatuknya di sini kita beri pelatuk ya teman-teman di sini. Sementara kalau yang KW nggak dikasih pelatuk, melainkan cuma dikasih celetekan untuk nyalain suaranya doang. Nah, sementara kalau yang DX kita dikasih celetekan untuk nyalain suaranya itu di bagian bawah sini teman-teman ya, di bagian bawah sini ada untuk menyalakan seperti itu. Oke, ya. Oke, untuk body dan perbandingan dari DX Hypergun atau juga Sparkland seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke bagian, bukan bagian sih, kita akan beralih ke Hyperkey-nya, perbandingan Hyperkey yang DX dan juga yang KW. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan perbandingan di bagian Hyperkey-nya ya, antara yang DX dan juga yang KW teman-teman. Sebenarnya untuk yang KW ini kita dapat langsung sekaligus 3 form ya, yang itu ada multi type, power type, dan juga sky type. Cuman karena di sini kita hanya mereview yang multi Hyperkey-nya, jadi kita akan melakukan perbandingannya dengan yang multi juga gitu, supaya adil lah ya gitu teman-teman. Oke, kita mulai dari yang KW dulu aja ya teman-teman ya. Kalau dari yang KW seperti yang sudah pernah gue review, di sini bentukannya ya memang bener-bener plastik. Kalau kita banting dengar suaranya, nah bener-bener seenteng itu teman-teman untuk yang bagian KW ini. Nah tapi detailnya pun juga nggak kalah sih sebenarnya kalau menurut gue untuk barang KW di sini. Di sini masih ada logo God Select, terus juga foto dari Ultraman Trigger multi type gitu ya. Bentukan seperti USB-nya juga, detail-detail di bagian bawah sininya, walaupun di belakangnya kosong seperti ini. Nah tapi di bagian belakangnya pun juga ini juga bisa ditempel stiker yang sama gitu ya teman-teman, karena modelannya memang sama seperti itu. Sementara itu kalau yang DX-nya ini kan di bagian depannya doang ya motifnya, sementara di bagian belakang enggak. Nah kalau yang KW-nya itu dia di bagian depannya ada, di bagian belakangnya juga bisa dipasang stikernya seperti itu. Dan ini bener-bener plastik banget men, karena di dalamnya ini kopong tuh, kalau kita pencet-pencet nggak ada apa-apa gitu teman-teman. Oke, sementara itu untuk yang DX, DX Hyperkey-nya teman-teman. Nah ini foto Ultraman Trigger-nya kalau kita bandingkan lebih full dibandingkan foto Ultraman Trigger yang ada di sini. Dari segi komposisi warnanya pun juga beda ya teman-teman. Di sini lebih ungu, sementara di sini lebih ke biru warnanya. Malah jadi kayak sky type gitu ya, saking birunya gitu. Tapi mungkin ini karena saturationnya dinaikin atau diacak-atik gitu ya. Nah ini perbandingannya yang DX dengan yang KW. Bagian bawahnya pun mirip ya teman-teman ya, bagian sini dengan sini detailnya mirip, tapi di sini foto Ultraman Trigger lebih besar, sementara di sini cuma setengah badan. Nah di sini sampai di bagian bawah pinggang, di sini cuma sampai dada doang gitu. Lambang God Select-nya juga ada, di sini lebih jelas ada lambang God Select-nya. Oke, sementara di sini cuma bentukannya doang tapi tidak ada lambangnya. Dari segi atas flash disknya, motifnya ya lumayan lah ya, mirip. Cuma ini lebih diperkecil aja yang bagian KW-nya gitu. Bagian belakang sangat-sangat berbeda jelas teman-teman. Karena ini untuk ditaruh di buckle dan juga ini tempat untuk untuk baterai dan juga bunyi-bunyian. Oke, kalau yang KW jelas sekali tidak bisa bunyi, jelas juga tidak ada pencetannya di sini. Sementara itu, kalau yang Hyperkey yang DX jelas ada bunyinya. Seperti itu, Ultraman Trigger multi type, oke? Nah, ini kalau kita henshin ya teman-teman ya, dengan menggunakan spark lens-nya seperti itu. Oke, kita ubah lagi ke Hyperkey mode. Nah seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, karena tadi kita sudah melihat perbedaan detail antara Hypergun yang atau Spark Lens yang KW dengan yang DX, terus juga Hyperkey yang KW dan juga yang DX, kita akan masuk ke sound modenya teman-teman, atau tes suaranya. Ini bakalan lucu sih sebenarnya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan masukkan di yang KW-nya terlebih dahulu, cukup di slide kayak gini doang, ya walaupun agak keras gitu ya. Karena memang mereka sama-sama menggunakan baterai yang kecil seperti ini ya, baterai buat remote lah gitu ya teman-teman. Oke, dan dia cuma tinggal di slide masukin kayak gini doang, selesai gitu ya. Sementara itu yang DX-nya ini dia agak ribet ya teman-teman ya, karena kita harus menggunakan pin atau pulpen untuk membukanya sambil didorong ke atas. Ini agak susah nih ya. Oke, nah ini dia ada di bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Oke, nah slotnya sudah kebuka, kita akan masukin baterai yang pertama, lalu baterai yang kedua. Oke, langsung menyala ternyata teman-teman. Sip. Nah, jadi untuk menyalakannya kita pencetan di sini karena gue lupa matiin ternyata terakhir make. Oke. Nah, tes yang pertama adalah sound. Kayak udah nggak perlu dites lagi ya. Sound dari dari Hypergun ya. Cuma ada satu. Ya, sound menembak seperti itu. Sementara itu kalau dari yang KW ya teman-teman ya, kita buka, dinyalain, dicetekin. Salah universe ternyata teman-teman. Kita bukannya berubah menjadi Ultraman, malah berubah menjadi Transformers di sini. Oke, ya soundnya cuma satu doang soalnya yang KW ini ya teman-teman. Oke, kita akan coba masukkan Hyperkey-nya di sini teman-teman ya. Kita berubah, masukkan Hyperkey, sama-sama bisa dimasukkan di sini. Oke, nah bisa dimasukkan dan mukanya si Trigger juga kelihatan di sini. Kita buka, langsung saja kita naikkan pelatuk atau Trigger. Di kelap-kelipnya warna-warni gitu ya teman-teman ya. Lebih colorful dari yang DX-nya sendiri gitu. Oke, gue nggak tahan sama suaranya. Langsung aja kita bakalan coba yang DX ya teman-teman. Kita nyalakan dulu. Kita masukkan ke dalam Hypergun. Nah kan ngebug kan kebiasaan. Oke, kita ulang lagi. Kita buka. Nah, Kengo akan masuk ke dalam dimensinya Trigger dan ini adalah bootingnya teman-teman ya. Saat Kengo ngomong Mirai Kuzuku Kibono Hikari gitu. Langsung saja. Selain itu juga ada sound lain juga ya teman-teman ya, selain sound henshin. Oke, kita akan memanggil circle arm di sini. Oke, terus yaitu suara kosen. Nah, selain suara di sini, kita juga kalau nutup ini ada suaranya lagi. Oke, seperti yang dilakukan Haruki saat dia salah berubah menjadi Ultraman Z karena nggak dibuka. Akhirnya dia menembakkan kosen atau Zestium kosen dari Hypergun ya teman-teman. Sama halnya juga dengan Zepherion ini teman-teman. Nah, itu menembakkan Zepherion kosen seperti itu. Oke, kita bakalan coba berubah bersama ya teman-teman ya dengan yang KW-nya nih. Sip, kita nyalakan tuh 2, 3. Chaos banget, lebih kenceng suara yang KW daripada suara yang DX ya men. Mantap jiwa ya, mantap. Oke. Nah, kenceng banget suaranya men. Jadi ya begitu ya teman-teman ya, untuk review dari perbandingan antara Spark Lens yang DX dan juga Spark Lens yang KW. Kalau kita lihat sih di sini yang KW itu dia bukanya nggak terlalu lebar, sementara kalau yang DX ini dia agak lebaran ya dalam bentuk ngebukanya gitu teman-teman. Oke.
Dan kalau kita lihat di sini untuk hyperkey-nya dia lebih masuk ke dalam, sementara kalau yang KW ini dia masih agak nonjol keluar teman-teman. Jadi nggak begitu sepenuhnya masuk ke dalam gitu. Ya, jadi bagaimana menurut kalian perbandingan antara yang DX dan juga yang KW? Kalian kasih nilai yang DX berapa, yang KW berapa ya teman-teman? Kalau DX jelas 10 gitu kan. Kalau yang KW ya untuk effortnya gue kasih 7,5 lah ya teman-teman. Ini dalam segi perbandingan, bukan segi individual. Kalau segi individual beda lagi. Kalau ini dalam segi perbandingan. Ini kalau suaranya aja, kalau suaranya bisa kita ubah ya, udah mantep gitu ya. Dengan harga yang ini gue beli 150.000 ya, lumayan mahal untuk KW, sementara kalau yang DX gue beli 1,3 juta kalau nggak salah. Itu juga termasuk ongkir gitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jadi itu aja review dan perbandingan dari Sparklens KW, Sparklens DX dan juga Sparklens KW. Oke, silahkan komentar di bawah, silahkan kalau yang penting jangan berdebat, jangan ada kata-kata kasar. Oke, jadi gitu aja video perbandingan antara Sparklens kali ya. Oke, sekian dari gua Arga Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and be stereo. Wow.